Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Najah Sabita dari kelas 1D Administrasi Bisnis. Nomor absen 2 akan mempresentasikan mengenai data tinggi badan followers Instagram saya. Berikut adalah tabel data tinggi badan followers Instagram saya yang saya dapatkan melalui kuesioner Instagram, di mana followers saya dapat mengisi kuesioner tersebut. Data yang berhasil saya kumpulkan yaitu sebanyak 90 data. Kemudian selanjutnya adalah perhitungan data. Ada 3 perhitungan dalam hal ini. Yang pertama adalah rentang. Rentang adalah hasil pengurangan dari data tertinggi dengan data terendah. Data tertinggi yaitu 178, sedangkan data terendah ada 144. Sehingga 178 dikurangi 144 sama dengan 34. Rentang dari data saya yaitu 34. Kemudian yang kedua adalah banyak kelas. Rumusnya yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 90. 90 adalah banyak data yang berhasil saya kumpulkan tadi, yang menghasilkan 7,4. Sehingga banyak kelas data tersebut antara 6 atau 7 atau 8. Kemudian yang ketiga adalah kelas interval dengan simbol CI. Dalam perhitungan kelas interval ini dihasilkan melalui pembagian antara rentang dan banyak kelas. Karena banyak kelas ada 3, maka rentang dibagi 3 angka tersebut, yaitu 34 dibagi 6 sama dengan 5,6 yang dibulatkan menjadi 6. Yang kedua 34 dibagi 7 sama dengan 4,8 yang dibulatkan menjadi 5. Yang ketiga adalah 34 dibagi 8 sama dengan 4,2 yang dibulatkan menjadi 4. Kemudian selanjutnya kita substitusikan banyak kelas dengan interval tersebut dan mencari substitusi mana yang paling memenuhi syarat. Dalam hal ini, distribusi yang paling memenuhi syarat adalah banyak kelas 7 dengan kelas interval 5. Selanjutnya adalah tabel data. Dalam tabel data tersebut terdapat 7 kelas. Lalu kemudian terdapat FI yang berarti frekuensi, yaitu di antara angka 144 hingga 148 ada berapa frekuensi yang terdapat dalam data tersebut, yaitu ada 4. Kemudian selanjutnya 149 hingga 153 itu ada 12 angka di dalam data yang telah dikumpulkan tadi. Kemudian selanjutnya ada XI. XI yaitu perhitungan dari 144 ditambah 148 dibagi 2 yang menghasilkan 146. Selanjutnya ada 149 dikurangi 153 yang dibagi 2 yang menghasilkan 151. Kemudian yang ketiga ada frekuensi dikali dengan XI. Untuk nilai pertama itu mendapatkan hasil 584. Untuk nilai kedua menghasilkan 1812. Kemudian dihitung tabel-tabel bawahnya juga. Kemudian selanjutnya adalah MEAN. MEAN adalah nilai rata-rata dengan simbol X-topi. Rumus dari MEAN adalah jumlah dari XI dikali FI tadi yang menghasilkan 14.360 dibagi dengan jumlah data yaitu 90 sama dengan 159,5. Selanjutnya ada median. Langkah pertama dalam mencari median yaitu setengah dikali jumlah data tadi. Setengah dikali 90 sama dengan 45. Kemudian langkah kedua adalah memasukkan rumus. Rumus dari median adalah batas bawah sebenarnya ditambah kelas interval. Di dalam kurung setengah N dikurangi frekuensi akumulasi dibagi frekuensi median. Batas bawah sebenarnya yaitu 158,5 ditambah kelas intervalnya ada 5. Setengah N tadi diketahui setengah N ada 45. Kemudian frekuensi akumulasi 43 sedangkan frekuensi median 23. Lalu setelah dioperasikan menghasilkan hasil 158,9. Maka median dari data tersebut adalah 158,9. Selanjutnya ada modus.
Rumus dari modus adalah batas bawah sebenarnya ditambah kelas interval dalam kurung D1 dibagi D1 ditambah D2. Diketahui D1 adalah 15 sedangkan D2 adalah 4. Batas bawah sebenarnya yaitu 153,5 ditambah kelas intervalnya 5. Kemudian setelah dioperasikan menghasilkan hasil 157,4 atau dibulatkan menjadi 157. Jadi angka yang paling sering muncul pada data saya tadi adalah angka 157. Kemudian ada kuartil. Di sini kita mencari K3. Langkah pertamanya yaitu 3 dikali N dibagi 4. N adalah jumlah data. 3 dikali 90 dibagi 4 menghasilkan hasil 67,5. Atau setelah dibulatkan 68. Kemudian langkah kedua yaitu rumusnya batas bawah sebenarnya ditambah dengan kelas interval dibagi 3N, hasil dari 3N dibagi 4 dikurangi frekuensi akumulasi dibagi frekuensi kuartil. Diketahui frekuensi akumulasinya yaitu 66 sedangkan frekuensi kuartilnya 14. Batas bawah sebenar maka perhitungannya yaitu 163,5 ditambah 5 dalam kurung 68 dikurangi 66 dibagi 14. Sehingga menghasilkan hasil 164. Kemudian selanjutnya mencari persentil, yaitu langkah pertamanya kita mencari K2 dengan cara 2 dikali 90 dibagi 100 yang menghasilkan 1,8. Dalam hal ini frekuensi yang paling mendekati dengan 1,8 adalah frekuensi nilai 144 hingga 148. Kemudian langkah keduanya yaitu batas bawah sebenarnya ditambah kelas interval dalam kurung 1,8 dikurangi frekuensi akumulasi dibagi kuartil yang menghasilkan hasil 147. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata dan pengucapan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.